Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat Kursi Hikmah yang berada dimanapun di seluruh penjuru Indonesia, bahkan bumi ini, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Di duha yang penuh hikmah ini insyaallah kita kembali bermajelis, kita kembali duduk di dalam majelis yang hari ini sudah mulai mengubah wajahnya. Yang dulunya kita bersempit-sempitan dari lutut dengan lutut saudara kita yang lain, tapi hari ini kita berdesak-desakan dengan sinyal, dengan alat-alat telekomunikasi yang lain. Dan alhamdulillah di duha kali ini saya Dihya Reva, salah satu santri Madrasah Al-Fatih yang diamanahi untuk bersamai kiai saya, guru kita semua, Ustadz Budi Ashari LC hafizahullah ta'ala, yang memang beliau telah mengajar kita semua santri Madrasah Al-Fatih, yang hari ini Madrasah Al-Fatih sudah memasuki tahunnya yang ke-7 dan sebentar lagi sudah meluluskan hasil generasi yang dididik oleh Al-Fatih. Sahabat Kursi Hikmah yang insyaallah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, tanpa perpanjang kalam, agar kita lebih mempunyai banyak waktu untuk bisa berdiskusi dengan guru kita Ustadz Budi Ashari, maka dari itu kita sapa Ustadz Budi Ashari. Assalamualaikum Ustadz Budi. Waalaikumsalam. Masyaallah. Wabarakatuh. Anak muda lagi nih. Iya, anak muda Ustadz. Iya, emang. Ya. Masya Allah. Karena memang harapan ada di tangan anak muda. Iya. Saya ingat kalimat Ustadz Budi ketika di Madrasah Al-Fatih, izinkan saya berharap pada antum semua, anak-anak muda. Ya. Gitu Ustadz ya. Dan masih ada harapan. Umat ini akan masih terus berharap dan boleh berharap, bahkan harus berharap. Masya Allah. Itu dia. Ketika yang tampil menjadi soleh dan musleh adalah pemudanya. Masya Allah. Saya teringat di tulisan Ustadz Budi di awal buku Ketika Hidup Selalu Terasa Sial. Seingat saya di terima kasihku untukmu, di akhir Ustadz Budi menyampaikan bahwa keyakinan kita akan keberhasilan harus melampaui keyakinan Hajjaj bin Yusuf terhadap ampunannya. Karena kita tahu Ustadz, Hajjaj bin Yusuf seorang pemimpin yang kontroversial, walaupun ahli Quran, cinta Quran, pengajar Quran, tapi pembunuh. itu dia yang menjadi polemik ya, mungkin polemik di arah sana. Tapi sangat yakin. Iya, tapi beliau sangat yakin akan ampunannya, Ustaz. Akan ampunannya. Masya Allah. Sahabat Kursi, kalimatnya menarik kok. Gimana Ustaz? Coba boleh disampaikan. Kalimatnya kan Hajat ketika mau meninggal, dia mengatakan, ya Allah, semua orang menganggap bahwa engkau tidak mungkin mengampuni aku, maka ampuni aku. Jadi memang nampaknya itu beliau itu orang yang percaya diri sejak hidup, bahkan sampai mau menghadap Allah. Agak maksa saja. Loh, memang kalau sama Allah harus maksa. Oh gitu. Iya kan? Iya. Itu kalau dalam bahasa para ulama namanya al-ilhah. Al-ilhah. Ilhah itu bahasa Indonesianya mungkin ya, merengek. Merengek itu saya sering ibaratkan kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau minta sesuatu ke orang tuanya ya nangis kadang, atau ngomong kemudian nangis, kemudian teriak, kemudian narik baju ibunya, kemudian apa sih terus? Terus lakukan sampai diberi. Gitu. Jadi memang kalau berdoa sama Allah itu salah satu syaratnya adalah al-ilhah. Makanya tidak boleh berdoa itu begini, Allahumma gfirli in syi'ta. Itu dalam akidah kan tidak boleh kan. Ya Allah, ampuni aku kalau kau mau. Itu tidak boleh doa seperti itu. Seperti Hajat, kau pasti bisa ampuni aku. Jadi keyakinan kita harus lebih dari itu. Keyakinan kita harus lebih. Hajat saja yang membunuh begitu banyak ribuan orang, dia mati di tangan dia, itu dia masih yakin dia diampuni Allah.
Terhadap ampunan dia yakin. Terhadap ampunan yakin. Masya Allah. Apalagi kita hari ini di bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Disebutkan dalam hadis yang punya banyak riwayat dan riwayatnya sahih juga bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Jikalau kita masuki bulan ini dengan penuh keimanan, yang iman itu dia teguh, dia tidak akan pergi kemana-mana, gitu. Baik Ustaz, mungkin lebih baik kita langsung masuk nih satu bukunya, biar lebih panjang waktunya Ustaz. Insyaallah. Saya melihat saat hari ini Indonesia khususnya saat Indonesia sedang merana terhadap kesedihannya. Terus diberikan bertubi-tubi ujian Indonesia saat. Di satu sisi saya melihat itu adalah ujian bagi kita orang mukmin. Tapi saya ada satu keheranan saat. Apa sebabnya? Kenapa bisa seperti ini gitu? Contoh gempa saat yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia gitu. Yeah. Seperti kalau saat di kajian yang lalu, bukan masalah kita berada di lempengan gunung api, tapi kenapa lempengan itu patah? Itu yang harus dipermasalahkan, itu yang harus dipertanyakan gitu Ustaz. Seperti saya membaca buku Ketika Hidup Selalu Tersial di halaman 115, Ustadz di situ tentang masuki cermin ketiga, Ustadz, tentang zina, kekejian yang menyengsarakan. Gitu, Ustadz. Nah, di situ Ustadz membahas tentang ada seperti bold tebal di situ, judulnya Gempa Itu, Ustadz, di dalam tema itu. Di halaman 117 Ustadz menyebutkan ada hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Orang itu berkata kepada Ummul Mukminin tentang wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepada saya tentang gempa gitu. Kemudian Ummul Mukminin menolak untuk menjawab. Karena Ummul Mukminin takut kalau misalkan Ummul Mukminin jawab itu menjadi sebuah ketakutan di generasi selanjutnya. Itu bisa dijelaskan Ustaz, gimana kenapa Ummul Mukminin tuh bisa begitu takutnya untuk menyampaikan tentang gempa loh Ustaz. Ini spesifik udah gempa gitu. Baik ya, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iya, ini juga pelajaran sangat mahal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan Anas bin Malik dan temannya kan datang bertanya tentang gempa. Dan itu kan ilmu. Hari ini juga pelajaran ya buat teman-teman siapapun. Tidak begini ya, tidak segala hal kemudian ketika dibilang ini ilmiah, terus kemudian Anda boleh menyampaikan. Contoh, ini COVID. Ya, oke, COVID, ya kan, yang lagi trending. Trending, iya. COVID dengan virusnya, itu kan para ahli ilmu punya data tentang COVID, tentang pasien yang sakit, tentang yang meninggal, tentang yang sakit kemudian sembuh, segala macam. Itu kalau dijelaskan ilmiah sekali. Betul. Coba belajar sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bisa menjawab tentang gempa dari sisi spiritual, tapi beliau menahan diri untuk menjelaskan. Jadi tidak semua hal ini ilmiah, iya. Pernah nggak Anda ukur, wahai para ilmuwan yang menjelaskan pada masyarakat, pernah nggak Anda ukur, begitu Anda jelaskan, itu menambahi sedih, menambahi takut. Nah, sedih dan takut itu masalah besar sendiri. Sedih dan takut itu justru menjadi penyebab orang sakit. Nah, yang sering lagi kan kalimat Ummul Mukminin tadi, kalimatnya adalah bahwa nanti kalau kamu sedih, saya ceritakan ini kamu akan sedih. Dan saya khawatir kalau kamu sedih nanti, kamu dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan sedih. Coba, panjang sekali sedihnya. Sampai akhirat Ustaz ya? Sampai akhirat, coba itu kan analisa apa, itu luar biasa. Jadi maksud saya adalah, inilah pelajaran dahsyat, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita dengan ilmu tertinggi dalam Islam. Dan ingat ya, Aisyah bukan cuma ahli agama. Ini kalimat ponakannya, yaitu ponakan ini kan
ada beberapa ponakan Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair. Tapi yang banyak mengambil ilmu agama adalah Urwah. Karena memang Urwah cita-citanya jadi ulama agama. Maka ponakan ini nanya ke Aisyah, Bunda, kalau Bunda ini ahli agama, saya nggak heran lah, istri Nabi ya kan, tidak heran. Kalau Bunda ini ahli nasab itu bicara tentang sejarah nasab, saya juga tidak heran, Abu Bakar ahli itu, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bagaimana Bunda bisa punya keahlian dalam ilmu kesehatan? Gitu ya. Itu mengherankan. Dari siapa belajarnya? Abu Bakar nggak bisa, Rasul nggak bisa, ya kan? Tidak bisa itu maknanya adalah itu bukan keahlian beliau. Tapi Mukminin tuh menyampaikan kalau sakit ini pakai ini, sakit ini pakai ini. Jadi beliau itu ahli berbagai macam ilmu. Aisyah kemudian menjawab, itu saya dapat ketika Nabi di akhir hidupnya beliau sakit. Ketika sakit itu, kemudian datanglah dokter dari berbagai suku, dokter ahli dari berbagai suku. Nah, setiap datang ke Nabi, ngelihat Nabi sakit itu, nah itu dia merekomendasikan obat. Disitulah saya tahu cara ngobati penyakit tuh. Sebenarnya kalau belajar pakai gaya umum ini Aisyah ini kedokteran agak terhina ya. Iya, agak ini. Fakultas kedokteran agak ya, maksud ini. saya masuk begini amat. Iya. Tapi luar biasa loh, luar biasa. Dan itu memang ilmu di masa lalu ya, ini perkembangan ilmu atau apa ya. Tapi intinya maksud saya adalah bahwa ilmuwan Islam itu tidak sebatas hanya ini ilmiah kemudian saya sampaikan. Diukur pada efeknya. Ini kalau gini, bukan cuma ini saya sampaikan, bukan. Tapi coba diukur, ini kalau saya sampaikan dampaknya apa ke masyarakat. Memang ilmiah, memang benar menurut saya. Tapi kalau saya sampaikan dampaknya apa? Dampaknya apa? Pokoknya kalau kita bilang gini, ini supaya disampaikan ini supaya masyarakat berhati-hati. Coba diukur dengan jujur, masyarakat hati-hati atau takut, mana lebih besar? Iya. Ini kan contohnya gitu. Ini contoh yang tadi Mas Covid tadi itu Iya, kan. Mas Covid. Iya. Ketika disampaikan, coba dicek, ada tidak yang ngecek? Begitu disampaikan dalam press conference resmi, ya kan pamannya, oleh siapapun, begitu disampaikan itu, mana yang lebih besar di masyarakat? Kehati-hatiankah? Ya, dan itu penting, bagus berarti. Atau ternyata masyarakat semakin panik, dan kepanikan itulah yang merupakan salah satu penyebab besar seseorang kena COVID. Kan begitu kata ahli. Iya, betul sekali. Nah, itulah yang menurut saya bisa diambil pelajaran sehingga Ummul Mukminin itu menolak. Dan itu kan konsep nubuah. Konsep Nabi SAW. Nabi sendiri kalau ada pertanyaan itu tidak serta-merta mau menjawab. Beberapa kali Nabi ditanya oleh sahabat tentang sebuah ilmu, Nabi berpaling wajah, dia meninggalkan yang bertanya. Kita akan bilang, gimana sih pertanyaan? Ini kan bagus. Ilmu, orang pengen tahu ilmu, masa ditinggal? Karena ilmuwan itu yang betul, ilmuwan Islam yang betul, dia akan tahu, ini kalau saya jawab buruk buat kalian. Makanya Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan bertanya tentang sesuatu yang kalau dia dijawab buruk buat kalian. Itu Qur'ani banget loh. Dan itu nggak ada di Lombok Tawon hari ini. Ya kan? Di ilmuwan asal dia nemu sesuatu dia publikasi, nemu sesuatu dipublikasi. Atas nama ilmiah saja. Atas nama ilmiah. Gitu. Belajar sama Ummul Mukminin Aisyah. Iya, Masya Allah. Dalam artian Ummul Mukminin atau tadi Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin masyarakat pada masanya itu beliau mempunyai analisa yang bahkan itu tidak bisa dimiliki sembarang pemimpin saja. Oh iya. Jadi bukan hanya titel presiden atau gubernur wali kota gitu. Jadi ternyata memang ada sisi yang itu harus dibangkitkan dalam diri kita. Betul. Masya Allah. Kemudian di paragraf selanjutnya Ustadz menuliskan bahwa tiga serangkai dosa penyebab Allah murka yang mengguncang kehidupan manusia dengan gempa adalah zina, khamr, dan musik. Zina, khamr, dan musik. Nah, itu gimana penjelasannya? Kenapa bisa sampai sejelas itu? Dan hari ini zina, khamr, musik semakin waktu saya amati di dunia luar itu semakin biasa, bahkan zina yang masuknya itu kategori aib per individu gitu, itu sudah menjadi hal biasa kalau itu diketahui oleh orang lain gitu. Itulah
itu berarti kan kalau keadaan generasi yang seperti itu kan generasi yang melakukan itu sebuah keburukan gitu. Jadi 3 serangkai ini memang disatukan, dan ini memang ada juga di dalam kalimat-kalimat para ulama. Jadi ketika Ummul Mukminin Aisyah menyebut ada idzastabahu zina wa syaribul khumur wa darabu bil ma'azif, itu berarti ada 3, zina, khamr, musik. Nah, zina, khamr, musik itu 3 serangkai memang dia 3 serangkai. Zina ya temannya khamr. Nah, teman berikutnya juga musik. Betul apa tidak? Langsung kebayang kan gitu. Dan itulah kenapa kemudian ada kalimat-kalimat para ulama juga yang menunjukkan hubungan antara 3 hal itu satu sama lain saling menarik tuh. Jadi kalau orang umpamanya sudah dia minum khamr atau umpamanya yang bertumbuh dengan narkoba gitu ya paketnya bisa paket zina, bisa tambah paketnya adalah musik. Gitu. Kalau orang berzina, paketnya bisa tambah narkoba, bisa tambah musik. Gitu. Atau orang bermusik sampai sampai memalingkan dia dari jalan Allah. Kemudian itu paketnya bisa khamr, bisa musik. Gitu ya. Jadi saya juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, tapi inilah yang kemudian menjadi coreng-moreng di wajah sekelompok orang gitu ya. Kan beberapa tokoh publik yang digemari oleh banyak anak muda kan banyak terjerat di narkoba. Kita tidak bisa menutup mata itu memang data di lapangan. Iya. Satu paket bisa jadi. Itu memang satu hal yang lebih mengerikan lagi. Waktu itu saya sudah sampaikan bahwa ketika kemaksiatan itu dijaharkan, al-mujahirun, orang-orang yang melakukan dosa dalam sepi, tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah, kemudian Allah sudah tutupi. Tetapi kemudian dia ceritakan, dipublikasikan ke orang. Nah, itulah yang kemudian oleh Nabi disebut orang seperti ini jangankan masuk surga. Itu mencium aroma surga tidak bisa. Padahal itu aroma surga tercium dari sekian jauh perjalanan. Itu bahayanya tentang generasi yang mempublikasikan dosanya. Ini buruk sekali. Ini jauh lebih buruk dibandingkan generasi yang melakukan dosa berkali-kali, tetapi ditutupi dalam sepi. Dia sendiri, dia tutupi betul karena dia tahu ini aib segala macam, dia tutupi betul. Itu yang begitu, berarti dia tahu bahwa ini tidak baik. Kalau tahu baik kan dia ceritakan. Yeah. Gitu. Kalau dia tahu tidak baik, dia tutupi. Makanya dia menutupi itu apapun alasannya. Entah alasannya adalah karena dia tahu itu dosa, atau minimal tahu itu aib kalau ketahuan orang lain. Dan itu Nabi sudah sampaikan. Wal ismu ma haka fi sadrika wa karita yattali alaihin nas. Dan dosa itu definisinya kata Nabi adalah apa yang kau sembunyikan dalam dirimu dan kamu tidak suka kalau diketahui orang lain. Nah, itu masih benar berarti. Nah, ada orang yang sudah rusak fitrahnya. Nah, itu orang sudah rusak betul fitrahnya itu, yang sampai berani menceritakan, mempublikasikan dosa. Bahkan kalau pro live. Ternyata fitrah manusia bisa dirusak juga seperti. Parah, memang bisa sangat parah. Dan kalau sudah rusak fitrah kan makanya kemudian di Quran kan ada pembahasan tentang hati. Nah, kalau pembahasan hati itu kan ada yang memang qalb itu kan ada yang marid. Ada yang sakit. Kalau sakit bisa disembuhkan. Tapi kalau dia ada hati itu yang tertutup, terkunci. Nah, hati terkunci itu kan berarti ada beberapa jenis ya kan. Kalau ada penjelasan yang unik. Hati terkunci itu ada yang kuncinya masih ada yang kuncinya udah hilang gitu. jadi terus kalau kunci masih ada harapan dibuka. Iya. Kalau kunci hilang ya terpaksa kita pakai alat yang agak keras. Ya kan begitu kan? Didobrak gitu kan. Nah, tapi kalau sudah hati yang mati, gimana? Hati sudah mati itu, kita nggak bisa menghidupkan manusia. Kita nggak bisa menghidupkan yang sudah mati. Nah, kalau Allah bisa menghidupkan. Makanya untuk itulah ini memang beragam. Jadi pelaku dosa pun juga beragam. Dan fitrah manusia itu ada yang level rusaknya level sakit, ada yang level terkunci tadi, ada yang levelnya adalah level sampai mati. Nah, kalau al-mujahirun itu kita khawatir bahwa dia sudah mati. Jadi takbir aja 4 kali saja. Takbir 4 kali, kalau dia masih hidup. Percuma hati hidup dia. Ya. Malah jadi
bahasanya Kabbiru alaihi arba'an li wafati. iya. Takbir aja 4 kali karena sebenarnya walaupun hidup udah mati dia. Seperti ungkapan Imam Syafi'i tadi. Iya, Mas Syafir. Masya Allah. Dan ternyata saat di akhir bab itu ternyata zina itu bisa, maraknya perzinahan itu Sat, bisa menjadi wabah kematian Sat, di masyarakat ternyata. Jadi kalau misalkan kita bisa tarik benang merahnya, dengan segala musibah yang menimpa banyak tempat, kemudian menimbulkan korban jiwa, apakah itu bisa menjadi salah satu bukti Sat, bahwa karena marak perzinahan sudah terlihat jelas di hari ini Sat? Ya, jelas lah. Kalau umpamanya tentang perzinahan itu kemudian dampak efeknya umpamanya memunculkan berbagai macam penyakit kelamin. Bahkan ada penyakit yang katanya oleh ahli-ahli disebutkan susah mengobatinya, atau bahkan ada yang sempat mengatakan ini belum diketemukan obatnya. Kemudian korbannya banyak dan seterusnya. Ya sudah gitu. Kemudian kematian lah terjadi. Maka kalau kemudian salah satu dampak dari menyebarnya zina adalah menyebarnya kematian, itu hanya salah satu terjemahannya. Gitu. Tapi kemudian ketika kematian yang ada yang terjadi, kemudian anggap jalurnya bukan jalur penyakit karena zina, gitu umpamanya, tapi memang kematian yang sangat banyak jumlahnya, itu kan juga bisa membuktikan bahwa zina itu secara spiritual itu bisa memberikan dampak akan merebaknya kematian. Masya Allah. Dan di hadis selanjutnya di halaman 131 itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini yang Khomer nih ya? Nah Khomer sudah masuk. Tapi di dalam hadis ini masih ada 3 serangkaian dosa. 3 rangkai masih, ya ini selalu bukti. Menjadi teman yang 3 rangkai. Tapi kayak lingkaran setan gitu. Jadi zina, ada para penyanyi wanita, musik, dan Khomer. Penyanyi wanita, musik, Khomer. Dan Khomer. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Dan di sini ada kalimat ada khasf wa masakh wa qadh. Itu maksudnya apa? Bisa diterjemahkan? Ya, ini 3 hukuman. Jadi 3 hal ini. Kalau kalimat Nabi SAW ketika kejadian khasf, masakh dan qadh itu, kata Nabi, idza dhaharatil qainat. Al-qainat itu penyanyi perempuan. Zahar itu udah mulai muncul. Udah muncul dia. Ya kan? Penyanyi perempuan ini pada muncul gitu, dan ya kita terserah lah ya mau bilang ini seni, ini itu. Ya, sekarang begini, ketika umpamanya gitu. Tidak usah juga kita menutupi fakta yang ada supaya kita bisa mengobati ini. Ketika muncul gitu kan para penyanyi perempuan. Kalimat Rasul bukan kalimat saya. Iya. Ya kan? Apa tidak ada dampaknya? Jelas ada dampaknya. Lihat saja yang terjadi di lapangan. Saya kan nggak perlu bercerita satu-satu kan? Betul. Ya kan? Karena saya bukan media yang harus memberitakan ini. Baca saja sendiri. Apa dampaknya pada generasi ini? Ya kan? Apa dampaknya pada segala macam hal itu? Ini belum ketika yang sering saya sampaikan di mukaddimah bukunya Dr. Tariq Swedan yang Al-Andalus, At-Tarikh Al-Musawwar itu, bahwa peradaban Islam itu ternyata jatuhnya itu ketika bintang para artis bersinar. Juga bukan kalimat saya. Itu kalimat sejarawan besar. Ya kan? Dr. Tariq Swedan itu orang yang membaca tarikh sejarah Andalus itu puluhan tahun, sampai dia tahu pojok-pojok Andalus lah ceritanya gitu ya. Nah, kemudian dia katakan itu di mukaddimah bukunya, bahwa artinya ya kalau itu kemudian menguasai muslimin ya, dan itulah kemudian akan berdampak. Nah, itu penyanyi perempuan, kemudian setelah itu adalah musik, kemudian khamr. Nah, Nabi mengatakan bahwa kalau itu sudah ada di umat ini, maka akan ada musibah 3 jenis. 3 jenis. Khasf, masakh, qadh. Kalau khasf itu ditenggelamkan di tanah. Likuifaksi Sat, bisa dibilang. Nah, itu kira-kira begitu. Udah kejadian Sat. Udah kejadian juga. Aduh, astagfirullah. Itu apa tuh ya, tanah kemarin tuh ya. Iya, bergerak terus bisa itu. Ada video yang bahkan serem banget itu ya, lihatnya. Menelan bukan hanya manusia Sat, namanya? rumah. Likuifaksi. Likuifaksi, Likuifaksi. tanah.
Jadi bergerak Tanah jalan ke jalan Ustaz. Bahkan bisa menelan rumah Ustaz. rumah, Bukan orang manusia. telan semua. Begitu. Itu salah satunya. Gitu kan. Artinya nggak model gimana kan itu kan juga salah satu model. Saya nggak tahu model-model bagaimana tanah itu bisa menelan. Ya kan, dan kita tahu juga Korun kan habisnya juga karena itu. Iya, Ya kan, hartanya berikut, orangnya tenggelam di tanah, ya kan. Berikut kesombongannya juga. Berikut kesombongannya pasti. Iya. Ya kan, kesombongannya, pengaruhnya, keangkuhannya semua. Iya, Gitu. semua. Jabatan juga. Jabatan Iya, sekalian, iya, iya. ya kan. Kemudian masakh itu kalau penjelasan para ulama, masakh itu bahasa kitanya gampangnya dikutuk. Oh, Dikutuk tuh kutukan itu, tapi masakh itu spesial. Ini ya pembahasannya. Dikutuk itu sampai berubah wajahnya. Saya coba ceritakan dikit, mudah-mudahan ini berhubungan ya, mudah-mudahan. boleh. Mudah-mudahan ya, dan kalau betul ini kesalahan ya mari kita perbaiki lah gitu ya. Saya dari kecil menyaksikan bahwa, mohon maaf sekali lagi, ada orang-orang yang wajahnya itu berubah menjadi seperti monyet. Dan saya suka bertanya karena saya melihat tidak satu orang. Saya tanya ke masyarakat, orang-orang yang sudah di atas para orang tua kita. Mereka menjawab bahwa ini dulu wajahnya normal. Loh, saya bilang kok bisa berubah? Iya. Karena bapak ibunya itu nyari pesugihan. Gitu, nyari pesugihan supaya dia kaya ke tempat yang syaratnya adalah kan dia harus berubah jadi monyet. Jadi paling tidak wajahnya. Dan itu betulan. Ada Ustaz ya? Itu saya saksikan sendiri. Itu bukan cerita orang. Kalau orang yang begitu tidak satu orang saya lihat, lebih dari satu orang. Gitu. Dan kabar dari masyarakat waktu itu saya tanya, ternyata ya orang tuanya memang rajin ke tempat dan orang tahu di mana tempat itu. Karena tempat itu terkenal. Jadi orang tahu kalau siapa saja yang sujud di situ, yang minta kekayaan di situ, dan itu dikenal memang tempat itu memang monyet. Gitu. Jadi kalau nanti arwahnya gitu. salah, enggak, monyet betulan. Oh. Ada monyet betulan. Ada banyak monyet betulan ya kan. Yang syaratnya tadi itu. Nah, jadi memang ada peristiwa perubahan wajah itu. Sebenarnya di dalam kisah-kisah kitab ulama sebenarnya ada perubahan wajah, tapi saya tidak masukkan ke sini. Tapi intinya adalah masakh. Jadi ada orang-orang yang wajahnya berubah menjadi seperti apa gitu ya, mungkin seperti binatang. Kemudian yang ketiga adalah qadh. Nah, qadh itu dilempari batu dari atas. Entah batu, entah kerikil itu dilempari atas. Qadhaf itu dilempari. Siapa yang bisa ngelempari itu ya nggak tahu ya, macam-macam, ya kan? Umpamanya gunung. Kalau gunung meletus itu kan mengeluarkan lava lahar itu. Iya. Tapi bisa jadi kalau memang kejadian luar itu bisa jadi batu turun, melempari. Bahkan tidak mesti harus batu. Tidak mesti harus batu. Kadang-kadang itu apa ya bahasa Indonesia itu ya? Itu yang kalau menggumpal kayak es itu kalau hujan itu. Oh iya. Itu kan al-barad itu. Al-barad itu kalau kita kan agak jarang. Kalau di Eropa kan sering. Itu bisa korban jiwa. Karena dia begitu, karena dia keras, dan itu kalau dia banyak, itu mobil hancur, rumah bisa jebol, bahkan kena orang bisa meninggal. Dan itu ada data korbannya. Saya pernah baca, ada data korban waktu itu untuk menjelaskan salah satu ayat dalam Quran tentang masalah hujan yang berupa barad itu. Jadi macam-macam. Yang penting intinya adalah qadhaf itu dilempari dari atas. Gitu. Tapi nggak cuma batu doang, Ustaz ya? Tapi bisa ya tadi tidak ada pembahasan batunya, tapi salah satunya pastikan batu kerikil salah satu saja. Artinya begini, kalau dimulai dari khasf, kemudian masakh dan qadhaf, artinya hukuman itu bisa di bawah tanah, bisa disejajar dengan kehidupan kita di atas bumi ini, bisa hukuman itu dari atas. Jadi kita ini dikepung oleh hukuman gara-gara 3 dosa ini. 3 dosa itu, Ustaz? Tadi itu al-qainat, al-ma'azif, dan al-khumur. Al-khumur. Dan saya perhatiin nih, Ustaz, al-khumur ini, khomer ini alkohol, Ustaz, bahasa kita. Dengan segala merek hari ini gitu yang menyebar luas, itu apa ya bahasanya, sudah menjadi
kewajiban saat bagi anak muda untuk sekedar mencicipi gitu saat. Mencicipi. Iya. Udahlah. Kalau mau mendingan saya ajak mencicipi yang lain. Mau. Apa? Durian enak. Oh iya benar sih. Ya kan? Atau sop atau soto boleh. Ya kan? Timbang mencicipi begituan. Dan itu akhirnya benar-benar karena diawali udahlah ini cuman sedikit aja gitu. Ada keterusan akhirnya malah rusak beneran Zat. Dan disebutkan riwayat Said bin Yazid perkataan Utsman bin Affan bahwa khamr itu umul khaba'ith. Umul khaba'ith. Itu buruknya. Umul khaba'ith kan artinya ibu. Al khaba'ith keburukan-keburukan. Jadi ini induk keburukan-keburukan. Jadi semua keburukan itu ibunya khamr. Oh. Jadi kalau sang ibu sudah dia lakukan, maka khaba'ith yang lain pasti tidak lama akan dia lakukan. Itu gampang ukurnya. Orang kalau sudah kena narkoba, ya hari ini kan terjemahan khamr bukan hanya minuman keras, ya kan, bukan hanya alkohol yang orang mabuk minum. Kemudian hari ini malah orang berkreasi untuk mabuk gitu, ya kan? Ya. Apa aja dipakai untuk mabuk, ya kan? Yeah. Pil anjing nggak diminum juga kan? Apa dulu ada istilahnya apa namanya? Bener ya? Pil anjing orang bilang gitu. Diminum juga itu. Gitu. Nggak tahu kenapa harusnya anjing minum tapi diminum orang. Ya memang mental itu. Itu kalau dengan kalimat umul khaba'ith bahwa khamr adalah induk dari semua keburukan, begitu narkoba yakinlah nggak lama lagi dia akan melakukan semua kejahatan yang lain. Artinya sudah terbuka pintu besarnya, maka kalaupun sekarang dia belum melakukan kejahatan lain, sangat mudah sekali untuk dia melakukan itu, melakukan kejahatan lain dan dosa-dosa yang lain. Itu khamr. Dan itu bahayanya. Ada satu poin penting sebenarnya ketika toh akhirnya negara-negara seperti negara Indonesia pun juga akhirnya juga kelelahan gitu ya. Kelelahan dengan masalah narkoba ini. Ya, sampai dibuatkan badan khusus di negara, BNN. Badan apa namanya? Kok BNN? Iya betul ya? Iya betul. Ya. Badan Anti Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional bukan anti. Ada antinya nggak sih? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Makanya nggak anti satu narkoba. Tetap ada narkoba. Tugas mereka adalah mencoba terus untuk mengawal ini generasi muda agar tidak terjerat dalam narkoba, gitu kan? Tapi kan kemudian datanya tambah serem. Malah Indonesia Air jadi pabrik. Ya kan beberapa kali kan digerebek malah pabrik narkoba. Coba bayangkan negeri muslim bisa seperti itu. Tapi ya memang ini juga lagi-lagi kejujuran kita pada Allah gitu. Kalau penjaga hukumnya adalah perusak hukum, maka pada siapa masyarakat ini berharap keadilan? Kan begitu akhirnya. Gitu kan? Kalau penguasanya melegalkan itu tadi alkohol, gimana kitanya? Tapi untung nggak jadi, untungnya gitu. Iya tadi akhirnya tiga serangkai dosa itu saat menjadi bahasa itu kesengsaraan dunia saat ya. Pasti, bayangkan kalau tadi ya, kalau tiga dosa dari bawah, tengah, dari atas kita dikepung oleh ancaman bahaya, kemudian bagaimana kita tidak khawatir itu? Makanya ini ya, sejak awal kita sudah sampaikan, orang beriman itu ketika terjadi sebuah peristiwa tidak hanya memandang karena apa, oh ini karena gunung meletus, oh ini karena banjir, ini tadi, oh ini likuifaksi dan analisanya begini gitu. Ini nampaknya memang gini. Ini media ini kalau tidak dengan iman memang materi tidak tersampaikan. Contohnya kasus kemarin, likuifaksi kemarin. Likuifaksi kemarin ada gitu diundang seorang ahli agama yang menjelaskan tentang kenapa likuifaksi terjadi. Ada? Nggak ada. Semua adalah ilmuwan menjelaskan tentang oh itu begini, itu tanah begini, ini begini, daerah itu memang seperti itu dan seterusnya. Memang media itu kok tanpa menyertakan iman memang agak serius. Gitu ya. Nah itu PR buat kan gini loh, media. Tidak mesti harus Islam. Anda anggap ini, PAN ini kan bukan negara Islam. Yuk undang Kristen, suruh bicara versi Kristen, tolong mana ayat Injilnya. Undang versi Buddha, suruh buka kitab suci. Undang versi Konghucu dan seterusnya, silakan. Kan ini negeri beragama, tapi dalam prakteknya kita tidak pernah menyertakan agama di dalam ilmu pengetahuan. Nah itu buruk sekali. Akhirnya kita hanya menganalisa sangat kecil yang kita analisa. Karena kan kemampuan ilmu fisik manusia ini seberapa sih? Ya kan? Ini, di semesta ini terlalu banyak rahasia yang itu tidak bisa diungkap dan belum terungkap sampai hari ini. Ya, wallahu a'lam.
Insya Allah. Dan akhirnya semua kesengsaraan itu dirasakan oleh semua orang, dan hingga kita tuh bingung saat ini sebenarnya siapa sih yang mulai duluan, yang membuat kita merasa terzolim itu siapa? Apakah diri kita sendiri yang menzolimi diri sendiri, atau orang lain yang memulai ini gitu? Dan seperti yang saya sampaikan di cermin selanjutnya tentang kezoliman mempercepat keruntuhan, Imam Ibnu Jauzi berkata tentang kezoliman ini bahwa kezoliman menggabungkan dua kemaksiatan. Yang pertama adalah mengambil harta dari orang lain tanpa hak dan melawan Tuhan dengan melanggar larangannya. Itu melanggar larangan. Ya, ini kan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau kan menyampaikan tentang bagaimana kezaliman ya. Bagaimana kezaliman, betul Imam Ibnu Jauzi atau siapa ya? Oke, bahwa kezaliman menggabungkan dua kemaksiatan. Yang pertama dia mengambil hak orang lain, yang sering umpamanya harta gitu ya. Dia mengambil hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kan memang Allah melarang kita untuk berbuat zalim. Sampai Allah tuh harus sampai mengatakan begini loh. Ini kalimatnya di sini juga saya cantumkan, seingat saya. Iya, saya cantumkan di halaman berikutnya itu, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku ini mengharamkan kezaliman terjadi pada diriku. Jadi aku tidak boleh menzalimi hamba, walau aku Tuhan. Kalau Tuhan kan sebenarnya tidak ada ukuran hamba. Wong dia yang memberi, dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menahan, dia yang mengasihi, itu kan terserah Tuhan gitu. Tetapi itu saja, dengan kekuatan sebesar itu saja, itu bahkan Allah sendiri mengatakan al-kibriya uridai, kesombongan itu selendangku. Jadi terserah aku lah gitu. Tapi segitunya saja Allah berikan jaminan, aku tidak pernah zalim pada kalian. Yang berhak mendapatkan pahala ya dikasih pahala, yang berhak mendapatkan neraka dikasih neraka. Jadi tidak ada tuh orang yang berhak neraka dikasih surga, orang yang berhak surga dikasih neraka. Malah yang terjadi adalah Allah mungkin mengampuni orang-orang yang berhak neraka dimasukkan ke surga. Gitu. Tapi kalau menzalimi tidak. Maka kata Allah, maka aku haramkan kezaliman terjadi di antara kalian, wahai para hamba, maka jangan saling menzalimi. Karena itu artinya bahwa itu kan sesuatu yang dilarang betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkali-kali Allah menyampaikan, wa ma ana bidzallamin lil abid, aku tidak pernah menzalimi hamba. Itu sampai Allah harus berikan kalimat itu, gitu ya. Dan yang kedua adalah tadi dia mengambil hak orang lain. Kezaliman tuh masya Allah, ya kan. Dia potong, dia sunat, ya kan. Dan ya Allah, takutlah sama Allah, ya kan. Harta yang Anda ambil itu berapa sih? Sengsara Anda dunia akhirat loh. Kezaliman kan kita tahu ya. Bagaimana dampak-dampak buruk saya sampaikan di sana. Bagaimana kezaliman itu berdampak sangat buruk sejak di dunia sampai di akhirat. Karena kezaliman gini. Contohnya tentang kezaliman di akhirat. Kan kezaliman di akhirat itu kan kalimatnya Nabi SAW jelas. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan hari kiamat. Kenapa? Karena di dunia orang zalim itu telah menggelapkan hidupnya orang-orang yang dizalimi. Ya kan? Ya Allah, sudah memang keterlaluan ya orang-orang ini kan. Jadi ya bayangkan ya, sampai dana bencana pun dipotong. Aduh. Iya, gimana? Kalau dana orang kaya gitu dipotong masih, walaupun nggak boleh juga ya kan. Boleh. Ini dana musibah, orang sedang sedih ya kan, yang harusnya kita membantu, Anda ambil itu Anda manusia atau setan gitu loh. Ya kan? Enggak, nurani itu di mana gitu. Kalau mau buat jahat di tempat yang bener lagi. Emang ada gitu ya? Iya, enggak ada sih. Emang tipis-tipis manusia. Iya, kalau mau berbuat jahat di tempat yang benar lah. Iya. Enggak ada kejahatan, enggak ada yang tempat yang benar ya. Tapi maksud saya adalah parah sekali gitu loh. Nurani itu enggak ada nurani sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dan apalagi kalau di masyarakat, mohon maaf kalau sampai di masyarakat tuh gini.
masyarakat yang dizolimi itu pasrah sampai pada level kepasrahannya itu ya emang sudah biasa gitu Pak. Iya, biasa tuh Ustaz. Tapi kalau ditanya ke orang, Bapak ridho, Ibu ridho, dibegitukan, ya sebenarnya enggak, tapi siapa kami? Wallahi Pak, itu di akhirat gelap hidup Anda. Di dunia termasuk dosa yang akan dipercepat hukumannya di dunia. Maka jangan heran orang-orang zalim itu sengsara hidupnya. Di dunia sebelum di akhirat. Kalau enggak sekarang tunggu akhir hidupnya. Sengsara Anda. Udah dijamin tuh Ustaz ya? Dijamin kalau itu. Apalagi di akhirat. Di akhirat berat. Itu gelap loh. Zulumat yaumal qiyamah, padahal kita di akhirat itu memerlukan cahaya. Makanya doanya orang beriman saja. Orang beriman saja doanya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Sudah nyala tuh, orang beriman masih nanya, ya Allah sempurnakan yang maksimal. Saya minta cahaya yang maksimal. Ya kan? Nah, orang-orang kafir, pelaku-pelaku dosa tadi termasuk kezaliman, itu minta, kasihlah kami sedikit cahayamu. Nggak boleh, ini diharamkan Allah untuk kalian. Gelap ya. Nah, kalau gelap kemudian dia meniti sirat, nggak kecebur neraka bagaimana? Ya kan? Iya. Ya kan? Yang pakai cahaya aja minta disempurnakan saking menakutkannya. Ya, makanya dan itu ada ungkapan yang bagus yang menarik ya, bahwa kalaupun Anda wahai orang yang zalimi, kalaupun Anda bisa tidur nyenyak, orang yang Anda zalimi tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Dan Anda wahai orang yang dizalimi, walau Anda mungkin sudah lupa dengan doa kekecewaan yang Anda panjatkan pada Allah agar dibalas pada orang-orang zalim itu, walau Anda sudah lupa dengan doa itu, maka yakinlah bahwa Allah tidak lupa dengan doa itu. Dan Allah bisa kabulkan kapan saja. Serem Ustaz. Serem. Maka Nabi katakan ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah doanya orang yang dizalimi karena tidak ada batas antara dia dan Allah SWT. Sudah berhentikan ya. Yang motong sana, nyunat sana, ini ngambil uang negara, ini ya kan anggaran 1.000 turun 800, udahlah. Sudah cukup ya kan. Anda mau berapa banyak lagi sengsara di dunia ini, ya kan? Ya, yang nyuri besi, nyuri semen, nyuri aspal kan, semua dimakan, ya kan? Minyak diminum. Agak aus kali saat puasa nih. Aduh. Iya. Dan di halaman setelahnya bahkan memang orang yang zalim itu diharamkan di surga. Jadi bahasanya tuh di dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu kalau ada orang mukmin yang lagi dibersihkan di neraka terus kemudian keluar pengen dimasukin ke surga, tapi masih ada kezaliman yang pernah dia lakukan terus belum dibayarkan gitu bahasanya, itu di stop dulu di luar surga untuk diselesaikan. Ya teman-teman, itu hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi itu nanti ada satu tempat antara neraka, sirat itu kan, neraka itu di bawah sirat. Jadi orang yang menyeberang sirat itu kalau dia terpeleset jatuh masuknya pasti neraka. Dan tergantung dosanya. Mereka yang selamat menyeberangi sirat artinya selamat dari neraka. Setelah itu terakhir sekali, jadi akhir dari semua kehidupan manusia adalah surga. Oke, setelah itu semua tinggal surga. Tapi ternyata masih ada satu tempat sebelum surga. Sebelum hadis sahih ini. Ini saya bacakan hadis Rasul mengatakan idza khalusal mu'minuna minan nar. Kalau orang-orang beriman itu selamat dari neraka, artinya sudah berhasil nyebrang sirat dan tidak jatuh ke neraka. Hubisu bi qantara. Dia akan ditahan di qantara. Qantara itu kalau dalam bahasa Arab artinya jembatan sebenarnya. Jembatan. Gitu. Tapi model gimana kan wallahu alam. Tapi dikumpulkan di situ qantara itu apa mau masuk surga itu ada jembatan gitu ya. Enggak kan? Iya, itu kan bayangan manusia. Nah, setelah itu surga langsung. Gitu. Kalau udah selesai urusan di qantara, nah qantara bainal jannah wan nar. Jadi qantara itu adanya antara surga dan neraka. Fayataqasuna mazalim kanat bainahum fid dunya. Maka di situ mereka saling kisos tuh. Maksudnya saling menyelesaikan mazalim. Kezaliman yang dulu terjadi antara mereka di dunia.
Ya kan, ustadz ini ngajak berantem ustadz ini, ya kan, anak buahnya ikut tarung, ya kan. Iya. Kezaliman terjadi di antara Iya. repotin di akhirat, berhenti dulu di kantor ente. Kenapa sih orang sengsara bener ente? Ya kan, sama-sama orang beriman, ya, sama-sama selamat dari neraka, kemudian tinggal masuk surga, berhenti dulu kantor, berhenti. Terlalu banyak kezaliman terjadi di antara kalian. Memang kalian orang beriman, yang menyelamatkan dari neraka adalah iman. Oke, tapi ada kezaliman yang belum selesai. Itu bukti bahwa Allah tidak menginginkan ada sekecil apapun kezaliman yang ikut masuk ke surga. Di surga tidak ada kezaliman sama sekali. Jadi tidak boleh ada orang membawa satu kezaliman pun sekecil apapun itu yang diizinkan masuk ke dalam surga Allah. Selesaikan dulu sebelum masuk ke surga Allah SWT, maka diselesaikan di kontorah itu. Begitu nanti sudah ya. Dulu saya menghina antum, saya mohon maaf nih. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Wah, dulu saya pernah bilang antum nih ya, penghuni neraka, ternyata sama-sama selamat. Kan? Alhamdulillah sama-sama. Iya kan, sama-sama selamat. Dulu aneh bilang ente ahlun nar ya. Ternyata ente selamat juga, aneh selamat juga. Alhamdulillah. Kita salaman lah, kita berpelukan ya. Ya dulu saya pernah menzalimi rumah antum, ya kan. Saya pernah menzalimi ini antum. Kita saling minta maaf gitu. Faitaqasuna tentang mazalim. Mereka saling menyelesaikan urusan itu. Hatta idza nuqqu wa hudzibu. Kalau sudah nuqqu itu dari dibersihkan. Wa hudzibu itu dibikin sudah indah lah, sudah indah di antara kita. Selesai. Bersih sudah, indah sudah. Sudah ya, kalau sudah bersih, sudah indah, kita udah indah ya. Dulu kita berantem, mohon maaf ya. Ternyata sama-sama ahli surga kita. Ya Allah, dulu kenapa kita saling serang gitu ya? Kalau sudah indah antara kita, baru karena surga itu isinya kebersihan dan keindahan. Baru kemudian udzina lahum bidukhulil jannah. Baru diizinkan mereka untuk masuk surga. Di Sahih riwayat Bukhari. Itu tema kontor. Saya ingat satu poin penting banget ini. Ini nggak ada di sini. Tentang kata mazalim. Ini ada kata mazalim, yaitu kezaliman. Di negara Islam, di zaman kekhilafan Islam dahulu, dinasti-dinasti Islam itu ada satu kementerian. Kadang-kadang kementerian itu dimunculkan. Kadang-kadang dihilangkan. Namanya Kementerian Mazalim. Ada, Seth? Ada. Bagus kayak Indonesia kita buat ya. Cakap, Nanti kalau presidennya orang yang baik, ya kan, saya nitip satu kementerian. Ya, kementerian kan boleh dihilangkan, boleh dimunculkan tergantung presiden, gitu ya. Jadi Pak Presiden di zaman kebesaran Islam itu dulu ada namanya Kementerian Mazalim. Ketika zaman sebelumnya banyak kezaliman. Kayaknya Indonesia cocok kayaknya. Cocok. Ya kan? Langsung rame nanti. Makanya, apa tugas Kementerian Mazalim? Lihat, tugasnya keren banget. Kementerian itu di pusat ibu kota, Kementerian Mazalim itu ada penanggung jawab menterinya. Kemudian dia akan mengumumkan ke semua kota, wilayah, keamiran. Ya, kalau kita lihat provinsi ya kota diumumkan, dan di setiap kota itu anggap kita ya kota, provinsi atau kabupaten gitu, itu mereka ada kalau di kita semacam dinasnya, dinas mazalim. Nah, jadi kan Kementerian Mazalim kan. Jadi Kementerian Mazalim, singkatannya apa itu? Ya kan? Kemudian nanti di bawahnya itu kepala dinas kedinasan mazalim. Itu nanti tugasnya dia cuma duduk di kantornya itu. Setiap hari dia harus membuka kantor, anggap pakai jam sekian sampai jam sekian gitu ya, buka kantor yang tugasnya adalah menerima aduan masyarakat. Apa yang diadukan? Bahwa saya pernah dizalimi. Apa saja adukan. Oke. Terutama adalah kezaliman negara pada rakyatnya. Wah, dicakep ini. Bukan kezaliman sesama mereka. Oh, bukan cuma sesama doang saya itu. Kalau kezaliman sesama mereka itu bisa juga diadukan. Nanti kan bisa diselesaikan di pengadilan, bisa diselesaikan oleh mazalim itu sendiri. Terutama kalau kezaliman sesama mereka itu umpamanya rakyat kecil ya kan, punya tanah dirampas ya kan untuk membangun apa gitu kan. Kemudian dia tidak terbayar ya kan. Itu kadang dilakukan umpamanya oleh pengusaha besar. Dia kan juga nggak bisa ngelawan, dia boleh mengadukan itu. Nanti pengusaha itu bisa dipanggil dan dipaksa untuk membayar dan segala macam. Nah, yang keren lagi adalah mereka boleh, lihat keren banget ya. Islam itu memang keren banget. Emang keren. Keren ya? Keren. Jadi mereka boleh mengadukan kezaliman negara pada mereka. Saya pernah dizalimi negara membangun jalan tol,
Sawah saya dibayar cuma sekian, itu padahal penghasilan hidup saya. Saya minta 2 kali lipat. Oh, suka pamannya. Oh kan? iya. Saya ngajarin aja. Ya kan? Ngasih inspirasi. Iya. Ya kan? Jadi itu harus dibayar. Yang keren dulu gini, Umar bin Abdul Aziz Khalifah rahimahullah taala kita tahu. Umar bin Abdul Aziz itu membuat menteri mazalim juga. Kan zaman Adil iya, tapi zaman sebelumnya banyak masalah. Oh iya. Nah, ketika zaman sebelumnya banyak masalah, dia buat itu Kementerian Mazalim. Sampai kemudian disebutkan Baitul Mal di Irak itu habis. Duit negara sampai habis untuk membayar mazalim. Zalim banget itu Irak. Itu levelnya level keuangan negara, Ustaz. Habis. Iya, keuangan wilayah. Jadi anggaran sekarang apa namanya? Anggaran daerah. Anggaran daerah iya habis untuk bayar mazalim. Umar bin Abdul Aziz mendapat keluhan dari pemimpin setempat, gimana habis? Kalimat Umar bin Abdul Aziz bagus banget. Lebih baik habis daripada kita punya tanggungan menzalimi orang lain. Begitu. Oke ya? Iya. Nitip nih, nanti siapapun jadi kementerian atau nggak usah nunggu presiden juga. Anda jadi bupati, wali kota, buat tuh satu divisi kayak badan kayak apa kayak memungkinkan secara undang-undang namanya mazalim. Umumkan di wilayah itu, di kota itu, di kabupaten itu, ya kan? Umumkan bahwa yang pernah merasa dizolimi oleh orang siapapun dan merasa dizolimi oleh pemerintah datang ke sini mengadu. Bahkan perintah Umar bin Abdul Aziz begini perintahnya. Anda tidak perlu menghadirkan bukti kuat. Coba ini kan nekat banget ya. Kenapa? Karena gini loh. Contoh gini, ada orang dirampas hartanya, tanahnya. Ya kan? Yang rampas itu punya sertifikat. Betul kan? Betul. Kenapa? Karena pembuat sertifikatnya zalim juga. Iya. Pemilik sahnya dia orang nggak mampu ini, orang lemah masyarakat biasa ini. Ketika dia, mana buktinya Pak? Ya Pak, ini buktinya dulu cuma girik, girik zaman penjajah, ya kan? Cuma girik. Sementara si bos itu datang bawa ini sertifikat saya. Ya, padahal pendusta, pembohong, maling, itu. Makanya itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan bahwa saya tidak perlu bukti hebat, saya nggak perlu bukti kuat. Asal Anda ngadu, ngomong, kalau perlu bersumpah demi Allah cukup, saya berikan. Keren ya? Kalau ada yang berani melakukan, wallahi Pak. Yuk kita doakan bersama-sama, siapapun pejabat yang berani melakukan ini. Amin. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan surga pada Allah, berikan kemuliaan buat dia dan keluarga dia. Tapi kalau berbuat zalim kita doakan yuk. Iya, kita doain aja. Enggak terusin. Mudah-mudahan dapat hidayah. Iya, mudah-mudahan. Masya Allah. Dan memang yang salah satu yang dikhawatirkan tadi, Sat, orang yang terzolimi itu adalah doanya, Sat. Iya. Karena yang tadi saya katakan, mungkin orang yang menzolimi sudah lupa kalau dia pernah menzolimi seseorang. Tapi doa orang yang terzolimi itu tidak akan pernah dilupakan Allah. Iya. Orang yang berbuat zalim lupa dia pernah menzolimi orang. Tapi Allah tidak pernah lupa kezaliman orang itu. Dan orang yang dizolimi lupa dia pernah berdoa, tapi Allah tidak lupa akan doanya. Itu bahaya tuh. Saya cantumkan kisah itu kan. Iya, cantumkan. Ada beberapa kisah cantumkan mengerikan kisah-kisahnya itu. Itu dicantumkan kitab-kitab ulama loh. Ya kan itu istana yang merobohkan gubuk. Iya, betul ya? Ya memang tidak pantas lah ditata kota, istana samping gubuk kan ya nggak enak. Iya. Tapi mau gimana? Anda harus pandai merayu ibu tua pemilik gubuk itu kalau pengen gimana kayak caranya ya kan? Oke Bu, kalau emang nggak mau dibeli oleh istana, kan nggak pantas lah ya tata kota ya kan? Iya, kebayang nggak sih? Nggak pantas. Istana ya kan, sampai gubuk kan ya. Secara pemandangan tata kota nggak indah lah. Nggak, kurang ya, kurang etis. Nah, gitu. Kecuali kita punya rasa keindahan yang berbeda. Bahwa kita akan bilang ini keindahan luar biasa nih. Jadi kalau difoto, dia lomba foto internasional mungkin menang itu. Lomba desain internasional gitu ya. Istana megah sampai gubuk reot. Kayaknya keren banget. Keren. Yang terjadi nyinyir netizen. Ya, jadi kita bisa bayangkan itu. Bagaimana kemudian Allah SWT memberikan hukuman, ya kan? Kan kita tahu mana kisahnya mana? Halaman berapa? Kehati-hatian salafus soleh. Kehati-hatian salafus soleh. Betul? Iya, betul. Di halaman oh iya betul. Iya betul 155. Itu. Jadi kemudian kan harusnya bagaimana caranya segala macam kalaupun tidak ya udah. Kalaupun tidak mau ya dibangun saja kan supaya kelihatan indah. Malah dibangun mungkin beliau nyaman mungkin, ya kan? Dan seterusnya. Jadi tapi kemudian yang terjadi akhirnya kemudian dia sita saja itu. Kita ditanya ternyata itu milik seorang ibu tua.
Begitu ibu tua melihat rumahnya hancur, simple. Ibu itu bertanya, siapa yang menghancurkan? Terus bilang, raja bu sebelah. Raja yang ngancurin. Ibu tua itu ngangkat kepala ke langit. Itu hebat. Ngeri loh itu. Ngeri sate. Ngeri. Orang dizalimi kalau sudah ngangkat kepala ke langit, waduh. Bapak ibu ya boleh sih, tapi kasihan sih. Orang yang dizalimi dikasihan. Iya, Kita harus ngangkat ke langit tuh. Ibu itu ngangkat kepala ke langit dan berkata, ya Rob. Itu kalimatnya ajaib. Dengerin baik-baik. Ini dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Ya Rob, kalau aku tak ada di sini, maka di manakah dirimu? Gimana coba? Coba gitu doang itu. Iya. Dalam loh saat itu. Dalam. Ibu itu masya Allah itu. Cuma pengen tahu engkau ada di mana ya Allah. Ngelihat ini nih. Iya. Engkau di mana? Ini mohon maaf ini bahasanya agak nggak enak tapi boleh dikeluarin ya. Boleh silakan. Ini ibu ini sampai kayak ingin mempertaruhkan ketuhanan. Kau masih Tuhan bukan? Jadi agak maksa gitu doanya ya. Tapi luar biasa ini bahasanya. Dan itu menggetarkan. Itu bisa menggetarkan. Mungkin ini lihat bayangkan. Maka Allah perintahkan Jibril untuk membalik istana itu berikut penghuninya. Berat sekali. Terus ada kisah yang itu, kisah nelayan. Mana kisah nelayan? Ada? Ada. Di mana tuh kisah nelayan tuh? Oh ini dia terakhir itu 158 159 yang iya. Bab kezaliman tuh. Ya kan? Itu kan betul. Kisah nelayan juga gitu. Dia ya salah satu staf pejabat tapi petentang biasa ya kan. Biasa. Ya orang tahu lah kalau sekarang ada lencana di sini ya kan. Mobil platnya juga lain, ya kan. Terus dikawal ajudan. Ya, jadi ya staf bukan orang tingginya sebenarnya tapi stafnya. Tapi zalim sama nelayan dapat ikan bagus dirampas nggak dibayar. Ya sudah namanya orang lemah tuh mau ngapain sih? Kan mau ngadu ke siapa dia memang? Kan tidak bisa ngadu ke siapa-siapa. Sudah, yang ngadu paling tepat sama Allah. Sudah, tengadahkan tangannya ke langit, dongakkan kepala ke langit. Ya Allah, di mana kau? Simpel doanya ya. Iya. Ya Allah, di mana kau berada? Gitu. Dengan melihat semua ini. Nelayan pulang, ya sudah selesai. Tapi itu si orang yang zalim itu kan kemudian awalnya kan itu orang kemudian kan menjadi orang sangat hina, tangannya buntung segini kan. Putus sampai di batas pundaknya. Kemudian ketika ditanya kok anda ini siapa gitu ya, karena orang itu selalu mengatakan ada orang yang tangannya putus batas pundak berteriak, ini orang yang putus tangan itu yang zalim itu, barang siapa yang melihatku maka janganlah berbuat kezaliman pada siapapun. Orang pada nanya heran kenapa kalimatnya begitu, ternyata dia cerita dulu nelayan saya rampas hartanya, ikannya doang saya rampas. Kemudian begitu saya dapat ikan, itu ikan gigit jempol dia. Iya Rob. Jempolnya doang digigit. Ternyata itu bukan sembarang ikan. Saya tidak tahu ikan apa itu. Membusuk dia. Begitu membusuk, dokter bilang amputasi. Diamputasi jarinya, tidak semua. Ternyata membusuk sampai pergelangan. Rembet. Kata dokter amputasi pergelangan. Ternyata nggak selesai merembet sampai ke sini, siku. Diamputasi sampai sini. Kata dokter nggak bisa. Dia harus diamputasi sampai di batas pundak bahu. Maka diamputasi sampai di sini baru berhenti. Begitu berhenti nanti kemudian nanti dia cari tuh nelayan. Karena dia tahu ini kezaliman saya cuma gara-gara ngerampas ikan tuh. Dicari tuh nelayan sampai ketemu tuh nelayannya. Karena ada orang yang mengatakan gini, Tuan, kalau andai sejak awal Anda datangi nelayan dan Anda meminta maaf, meminta keriduannya, Anda nggak akan kehilangan tangan sepanjang itu. Mungkin di sini mungkin oke lah, tapi sampai nggak kehilangan sampai ke atas ini, kan akan berhenti. Ternyata masya Allah itu nelayan pernah berdoa sama Allah waktu dirampas ikannya, dan dia sudah lupa dengan doanya tuh. Oh iya. Kan artinya dia sudah pernah berdoa sudah selesai gitu. Jadi doa itu ke langit saja sudah gitu. Nah kalimatnya adalah ini kan begitu ketemu dengan nelayannya kan kemudian si pejabat yang zalim itu berkata gini. Tuanku, demi Allah apakah waktu itu Anda mendoakan kecelakaan saya? Kata si pejabatnya. Kata nelayannya, iya. Ketika itu saya berdoa, ya Allah, sesungguhnya orang ini merasa lebih kuat di atas kelemahan saya dengan cara zalim, maka tunjukkan kekuasaanmu pada orang itu. Adulah.
Dia merasa kuasa, tunjukkan kuasamu ya Allah. Maka si pejabat itu berkata, Tuanku, Allah telah menunjukkan kekuasaannya pada diriku. Saya telah bertobat pada Allah terhadap apa yang saya telah lakukan selama ini, menjadi pembantu para penguasa zalim. Jadi kalau jadi staf penguasa zalim itu jangan senang. Iya. Itu bahaya itu, karena ini dia menjadi zalim gara-gara jadi staf penguasa zalim. Saya tidak akan pernah lagi masuk ke mereka, ini kata orang ini. Saya sudah tobat dan tidak akan menjadi pembantu mereka lagi. Jadi karena di sini sebentar saya tunjukkan kalimat Sufyan Tsauri. Kalimat Sufyan Tsauri rahimahullah taala, seorang imam besar. Beliau mengatakan di mana? Di halaman 156. Di bawah. Oke, lihat suatu hari Imam Sufyan Ats-Tsauri didatangi oleh seseorang. Orang itu profesinya penjahit. Kan? Tapi ini bukan sembarang penjahit. Ya, ini butik mahal mungkin ini kan. Mahal. Karena dia bilang, si penjahit ini bilang, saya ini penjahit baju-baju sultan yang zalim. Ada penjahit baju sultan yang zalim ada. Dia tahu kan, loh saya kan nggak ikut zalim. Saya kan cuma kerja menjahitkan baju, kan apa salahnya kerja saya halal, menjahit halal. Iya. Ya kan? Tapi kemudian memang yang saya jahit ini memang zalim dia, sultan-sultan zalim. Pertanyaannya gini kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya kan? Apakah saya termasuk orang-orang yang membantu kezaliman? Ya kan? Dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jawabannya, justru kamulah orang zalim itu. Kamu bukan pembantu kezaliman. Kamu tuh orang zalim. Yang disebut pembantu orang zalim adalah yang menjual kepada Anda jarum, benang. Nah, itu pembantu kezaliman. Tapi kalau kamu yang buatin baju bukan pembantu kezaliman, kamu juga zalim sama kayak mereka. Iya. Bagaimana itu cuma bikin baju loh. Bisa gitu. Ya, bagaimana kalau dia jadi staf ahlinya yang menyiapkan ini itu ya tambah lagi gitu. Ya, begitulah. Soalnya kayak itu kasusnya nyata hari ini sampai staff-staffnya ke bawah juga tuh. Nelayan juga ngorbanin nelayan juga kayak nyata banget gitu. Insyaallah. Dan ternyata salah satu penyebab kezaliman itu juga adalah sifat kikir ya, karena dia pelit terhadap dunia, akhirnya dia merampas hak orang lain gitu. Betul. Tapi sebelum masuk ke sifat kikir, ada satu poin yang harus disampaikan ya. Juga saya sampaikan di sini. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menjelaskan bahwa doanya orang yang dizalimi yang dikabulkan Allah itu tidak mesti harus muslim. Oh iya, betul. Orang muslim yang zalim kalau berdoa dikabulkan Allah. Orang muslim yang dizalimi kalau berdoa dikabulkan Allah. Nggak ada batas antara dia dan Allah. Orang fasik senang dosa, kalau dizalimi dia berdoa dikabulkan Allah. Bahkan orang kafir, kata Imam Ibnu Hajar, kalau kafir sekalipun kalau dia dizalimi dia berdoa Allah kabulkan. Orang kafir, orang kafir sekalipun. Karena Allah tidak ingin ada kezaliman di bumi. Makanya ya, berarti harusnya aneh dong saat orang masih berbuat zalim. Sudahlah. Sudah, itu di akhirat lebih berat dari dunia. Iya, makanya. Di dunia ini Anda tinggal nunggu waktu deh untuk sengsara hidupnya. Silakan aja ditunggu. Hidupnya akan penuh dengan kesialan. Memang Anda pikir penguasa jadi menjadi orang hebat terus? Kan tidak. Lawang jabatan ada habisnya, uang ada jatuhnya, perusahaan juga ada hilangnya. Ya kan? Usia pasti menua. Anggap semuanya tidak hilang sampai Anda tua, usia pasti menua. Iya, betul, Ustaz. Mungkin kalau orang yang menzalimi itu sudah mulai merasa sial, kasih aja buku ini. Kasih buku ini. Iya, biar tobat gitu. Nah, nanti kalau ternyata sudah baca buku kok kesialan masih berlanjut, ditulis di belakang. Jika kesialan masih berlanjut, kuatkan takarub pada Allah. Iya. Karena resep dokter kan begitu. Iya, biasanya. Kalau masih berlanjut, nah itu. Ada catatannya gitu. Iya, jadi kuatkan takarub pada Allah, kurang dekat sama Allah. Kurang dekat. Kan Anda menjauhnya udah puluhan tahun, ya kan? Mendekat sama Allah baru 2 hari. Ya, kurang dekat sama Allah. Kurang dekat, lebih dekat lagi. Nanti Allah kasih solusi. Iya. Masya Allah. Kikir gimana kikir? Iya, kikir. Oh, lanjut ya kikir. Iya, Ustaz. Lanjut ke cermin selanjutnya, cermin ke-7 tentang kikir hanya membuat fakir. Kikir hanya membuat fakir. Indah Ustaz kalimatnya. Kikir hanya membuat fakir. Seperti hadis riwayat Muslim di pembuka tema itu, Ustaz, bahwa ternyata kekikiran itu telah menghancurkan umat sebelum kita dan menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan mahram mereka.
Kemudian di paragraf selanjutnya Ustaz menuliskan bahwa hadis di atas sekilas bertentangan dengan logika kita hari ini. Karena logikanya seorang yang rajin mengumpulkan uang termasuk dalamnya tidak mudah memberi kepada orang lain alias pelit dan kikir. Iya benar Ustaz gitu. Orang hari ini berpikir gitu. Kalau punya uang terus tidak dibagi ke orang lain, Harusnya kaya dong. harusnya kaya kan numpuk jadi nggak dikasih. Harusnya kaya. Tapi ternyata hancur. Hancur dengan logika hadis ini, logika syariat jadi hancur Ustaz. Itu Kok itu bisa? yang disebut dengan yang sering kita sampaikan ya, beda manusia matematika bumi dengan matematika langit itu kadang beda. Orang pelit itu kan harapannya gitu ya, secara hitungan matematika, ya kan? Iya. Dia akan mengumpulkan pundi-pundi lebih besar. Tetapi secara hitungan langit itu salah, karena ada hak orang lain pada hartamu. Kalau itu salah, maka ada hukumannya. Nah, hukuman itu malah menghabisi semua harta. Itu matematika langit tuh. Kenapa? Karena emang sampai lihat kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu yang baik dong sama orang lain. Allah tuh udah baik kan sama kamu. Jadi sampai Allah membandingkan kebaikan Allah dengan kita itu kan sebenarnya nggak level kan? Iya. Ya, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah baik pada kamu itu kan tidak level sebenarnya. Terus Allah sebaik ini sama kita, kemudian Allah sudah baik loh sama kamu, sekarang kamu baik sama Allah ya. Ya gimana kita bisa seperti Allah kan nggak mungkin. Iya. Tapi artinya bahwa sampai Allah itu membuat perbandingannya sampai kayak begitu. Saking bahwa supaya kamu harus jadi orang baik. Ayo ahsin, ayo berbuat ihsan. Menjadi muhsinin. Jadi pelit apa tuh nggak ada. Kikir, sifat kikir dalam Islam tuh nggak ada. Sampai Allah berfirman, "Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang menjaga dirinya dari kikir pelit, maka dia orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Jadi itu al-falah, muflihun itu kan falah. Falah itu kan bahagia, ya kan? Kemudian sukses. Itu al-falah. Artinya kunci bahagia itu hilangkan sifat kikir dari diri kita. Wallahi orang yang memberi itu bahagia. Kalau ada orang yang bilang orang menahan hartanya, pelit, ya kan? Kemudian dia merasa bahagia karena duitnya banyak. Saya ingin berikan jaminan bahwa yang biasa memberi lebih bahagia dari Anda berlipat-lipat. Dan itu nyata Ustaz. Iya, dan satu lagi sukses. Hidup kalau mau sukses, berbagi sama orang lain. Bukan malah menyimpan hartanya gitu. Iya, berbagi sama orang lain. Ternyata berbagi harta itu justru memberikan kesuksesan. Kesuksesan. Makanya kebayang tidak? Ya sudah saya sampaikan adalah muslimin dulu kalau berkarya ya dibagi. Karyanya bahkan ayo lakukan yang Ya. Dibagi secara luas, gratis bahkan Ustaz. Iya, jadi makanya ketika Nabi mengatakan di hadis yang tadi riwayat Muslim tadi itu, wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah akan kekikiran karena sifat kikir itu menghancurkan umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan mahram mereka. Mahram itu kan ini serem ini. Mahram itu kan wanita yang haram kita nikahi. Ya, kita tahu wanita haram kita nikahi kan. Berarti kalau kita, ibu kita, ya kan, kakak adik kita yang perempuan, ya kan, bibi kita, anak kita yang perempuan, itu kan tidak boleh dinikahi tuh. Itu mahram, ya. Nah, maka itu bayangkan bagaimana sifat kikir itu sampai terjadi kejahatan seksual. Ya kalau nggak nyambung ya sudah itu spiritual sifatnya. Tapi itu nyambung Ustaz aslinya. Tapi kejadiannya bukan cuma kejahatan seksual biasa loh ini. Karena ini kejahatan seksual dengan keluarga. Iya. Dan itu ternyata bermula dari sifat kikir. Termasuk pertumpahan darah. Kalau pertumpahan darah ini penyebab dosanya macam-macam. Jadi kikir hanya salah satunya. Jadi akan menyebabkan banyak pertumpahan darah terjadi. Pasti nggak nyaman hidup kalau udah begitu. Iya. Dibayangi oleh ketakutan di ancaman pembunuhan kan banyak sekarang. Iya, pasti. Dan saya amati dari tadi Ustaz. Ternyata tadi kikir, karena kikir juga salah satu dari kezoliman Ustaz ya. Jelas. Tadi kezoliman disebutkan dalam hadis juga. Ada hak orang lain di sana masalahnya. Disebutkan bahwa itu menghancurkan umat sebelum kalian. Tadi di tema sebelumnya juga ada yang menyebutkan seperti itu. Apakah sifat-sifat kezoliman ini bisa diteruskan ke generasi selanjutnya Ustaz? Bukan hanya kebaikan, ternyata kezoliman juga bisa dilanjutkan. Iya,
Pasti itu kan gini, anak-anak itu kan bisa melihat orang tuanya. Oke. Kebiasaan birokrasi, kan ini kalau pemerintahan, kebiasaan birokrasi kan juga melihat birokrat sebelumnya. Itu apalagi kalau itu sudah jadi sistem. Jadi dia perlu mengubah sistem dulu, umpamanya, ya kan? Ya, makanya bahkan di level birokrasi, level negara, Umar bin Khattab itu sampai mengatakan, saya perlu seorang pemimpin yang salah satu sifatnya adalah dia hemat tapi tidak pelit. Ah, itu gimana itu? Ya, dia hemat terhadap harta negara, dia hemat tapi tidak pelit. Gitu. Kenapa? Kalau pelit itu artinya Anda ini tidak memberi hak orang lain. Coba bayangkan ayat yang juga kita tahu, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu ada hak yang tetap, hak yang diketahui. Untuk siapa? Lis-sa'il, untuk pengemis. Wal mahrum, orang yang tidak punya harta. Gitu. Jadi artinya ada gitu. Untuk pengemis itu haknya ada. Nah, nanti kalau cuma begini ya, tapi itu mengajari tidak baik, ya, memberi pada pengemis. Oke, saya setuju juga itu. Yeah. Tapi tolong kalau negara mau bertindak, lakukan sesuatu yang baik. Sudah tahu tidak efektif cara cuma ditangkepin, ditaruh dinas sosial, kemudian nanti yang disalahkan mereka lagi gitu. Coba dicek betul masalahnya apa. Bukan jangan cuma formalitas, nangkep taruh situ, ntar keluar lagi, ngemis lagi, ditaruh lagi, muter lagi. Sudah tahu dia tidak efektif, masih dijalankan. Di mana orang-orang berakal? Ya kan? Padahal mereka pun punya hak dalam Islam. Para pengemis itu punya hak. Orang yang meminta-minta itu. Walaupun meminta-minta tidak boleh dalam Islam sebenarnya. Tapi kalau ada yang minta, dia punya hak. Ya. Dan al-mahrum. Ya. Kalau kita pelit, itu hak-hak mereka nggak keluar. Ya, nggak keluar. Padahal orang dermawan itu bahagia. Lagi-lagi Sate. Iya. Yang tidak pelit itu bahagia. Bahagia. Memberi itu bahagia. Bahagia. Wallahi bahagia. Dan di halaman setelahnya Ustadz menuliskan bahwa takdir itu kikir itu mendahului takdir Allah. Itu gimana Ustadz? Kikir itu mendahului takdir Allah. Halaman berapa itu? Halaman 164 Ustadz. 164. Ya, di atas. Iya. Ini penjelasan Imam Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir. Dia mengatakan sebagian orang-orang bijak berkata, para ahli hikmah berkata, kekikiran itu mendahului takdir Allah. Dan barang siapa yang mendahului takdir, maka dia mendahului dan melawan Allah. Siapa yang berusaha melawan al-haq, maka dia akan dikalahkan. Kalau melawan Allah maksudnya akan dikalahkan. Karena orang yang tamak menginginkan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya, maka hukumannya di dunia akan dihalangi dari banyak hal, dan di akhirat ada kerugian. Dan di akhirat adalah kerugian. Ya, ini maksudnya ini penjelasannya. Orang kikir pelit itu kan nanti pasti dia akan berdampak juga rakus. Iya, betul. Ya, karena memang target dia mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya. Harta semelimpah-melimpahnya dia dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau udah masuk ke dia ditahan, nggak keluar, ya. Kalau perlu dia mengambil lagi yang lain. Nah, orang-orang yang begitu, orang-orang yang tamak begitu itu disebut mendahului takdir. Mendahului takdir itu maknanya adalah bahwa lah ini kan belum jadi jatahmu, kamu sudah ngambil. Bisa jadi dia bisa jadi nanti beberapa waktu ke depan takdirnya milikmu juga, ya kan? Tapi sekarang masih haram buat kamu. Maka kemudian kalau kamu ngambil sekarang itu maknanya apa? Maknanya kamu mendahului takdir. Ini bahasa saja, ungkapan saya. Oh, ungkapan. Kalau kamu mendahului takdir, kamu melawan Allah. Kalau kamu melawan Allah, pasti kamu kalah. Kalau kamu kalah, maka ini ada kaidah di usul fikih. Kalimat ini sebenarnya kaidah di usul fikih. Ketika para ulama usul fikih mengatakan bahwa siapa yang terburu-buru ingin mendapat sesuatu, yang terburu-buru ingin mendapat sesuatu, maka dia akan dihukum dengan malah tidak mendapatkan sesuatu itu. Malah di dunia dia akan ditahan, nggak dapat hal yang, walaupun dia mungkin bisa mendapatkan ya, tapi itu malah jadi bumerang buat hidup dia. Umpamanya gini, contoh kalau di ilmu usul fikih tadi ya, siapa yang terburu-buru ingin mendapat sesuatu,
malah dihukum dia tidak boleh mendapatkan sesuatu itu. Umpamanya tema contohnya pembagian warisan. Contoh, kalau kejadian mudah-mudahan tidak kejadian. Cuma contoh dalam fikih ya. Bahwa ini ada anak ini tamak rakus ya kan. Kemudian dia ingin sekali warisan bapaknya. Bapaknya udah tua, udah sakit-sakitan. Lah, nggak mati-mati nih orang, kan? Namanya anak jahat, iya kan? Iya. Ini anak penjahat nih. Akhirnya dia racun tuh bapaknya. Ketahuan oleh orang buat dia membunuh bapaknya. Harapannya kan dia ingin mempercepat dapat warisan. Biar mati saya segera dapat warisan. Dalam Islam yang begitu itu malah dia tidak boleh mendapatkan warisan itu. Tidak berhak satu. Ya, uqiba bihirmani. Dia dihukum dengan cara malah dia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Maka orang-orang tamak itu begitu. Dia dihukum, nanti dia di dunia tidak bisa mendapatkan yang diinginkan. Kalaupun dia dapat bendanya, dia nggak dapat ruhnya, nggak dapat bahagianya. Ya, tidak mendapat sesuatu yang menyenangkan dan seterusnya. Itu uqiba bihirmani. Dan di akhirat jelas kerugian besar. Jelas sebuah kerugian besar di akhirat karena ada kezaliman, ada sifat kikir di sana. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Tapi di bahasan setelahnya, di paragraf setelahnya ada ayat innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a yang menjelaskan tentang sebenarnya manusia itu diciptakan bersifat emang berkeluh kesah dan kikir. Ternyata kikir itu fitrah manusia bagaimana, Ustaz? Ya, manusia itu kan ternyata memang oleh Allah disebut punya bawaan-bawaannya. Ada bawaan baik memang. Dan ada bawaan baik secara umum, ada yang memang secara khusus. Secara khusus. Ada yang memang ternyata bawaannya tidak baik. Ya, baik itu artinya maknanya adalah kayak ini contohnya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ngeluh aja kerjaan manusia itu ngeluh ya. Ya kan nggak dapat ngeluh, dapat masih ngeluh, sedikit ngeluh, banyak ngeluh ya kan. Itu manusia itu. Makanya ya kan, ini berarti kan idza massahu syarru jazua, kalau dapat musibah wah ngeluhnya nggak ada habisnya. Tapi wa idza massahu khairu manu'a, kalau dia dapat kebaikan, dapat harta, pelitnya minta ampun. Itu manusia ya kan. Iya. Ya kan? Iya, paham lah ini. Nah, ya, jadi tahu ya kalau ada temen tuh kalau ada lagi masalah itu wah ngeluh, aduh saya punya masalah. Begitu dia dapat kebaikan diem baik ya kan. Ya kan? Jadi nggak ada cerita-cerita acan ya kan bilang. Sudah nggak ada itu. Nah, itulah perjuangannya pendidikan Islam. Sifat-sifat buruk begini ini harus berhasil dibersihkan dari manusia. Mereka harus menjadi jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang dermawan. Itu menghilangkan semua sifat buruk yang ada pada diri manusia. Karena manusia itu ya karena dia itu dari tanah kan, diciptakannya, ya kan. Maka manusia itu senang banget dengan tanah. Gitu ya. Nah, iya. Terutama kaum laki-laki. Kaum laki-laki diciptakan dari tanah tuh. Emang perempuan enggak maksudnya melihat kepada penciptaan Adam dan Hawa. Gitu. Kalau Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam, ya kan, sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka ulama mengatakan kaum laki-laki itu ambisi tertingginya tanah, tapi perempuan ambisi tertingginya laki-laki. Karena diciptakan dari laki-laki. Paham maksudnya? Ya, nah, maka kalau urusan harta tuh wah laki-laki tamak banget. Urusan harta, karena semua kan dari tanah itu. Ya kan, barang tambang dari tanah, pertanian dari tanah, hasil-hasil dari tanah, semua dari tanah. Itu. Nah, kalau perempuan ambisinya pada kaum laki-laki. Nah, itu artinya tentang ketamakan, tentang sifat kikir dan segala macam ya. Dan sifat-sifat buruk ini yang harus dihilangkan dengan pendidikan Islam. Dan di halaman 171 riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang akan terlepas dari kekikiran jika menunaikan zakat, menjamu tamu, dan memberi orang yang memerlukan, artinya membantu orang yang tidak mampu. Iya. Dan itu ternyata itu bisa melepas kita dari sifat kikir. Betul, karena membayar zakat itu nggak gampang. Begitu. Saya belum bayar zakat, belum pernah bayar zakat. Belum pernah. Iya. Orang kalau
Tapi orang itu juga aneh ya. Bayar zakat itu kan rata-rata paling 2,5%. 2,5% itu apa artinya? Cuma gara-gara harus dihitungnya setahun. Setahun terkumpul lah harta selama setahun tuh. Ya kan? Kan kalau bayarnya berapa zakatmu? Sekian ratus miliar. Kan sedap dengerin. Ya kan? Iya. Itu kalau nggak pakai iman, sekian ratus miliar. Itu kalau investasi jadi perusahaan lagi. Ada berapa perusahaan lagi itu? Jadi orang membayar zakat itu bayangkan ya. Itu bisa menghilangkan sifat kikir manusia. Padahal, teman-teman lihat, padahal zakat itu hukumnya wajib. Dalam Islam itu kita diberi Allah sunnah-sunnah agar lebih mulia lagi. Jadi kalau babnya coba Anda baru bayar zakat, nah itu levelnya baru naik sedikit dari kikir, gitu. Tapi belum dermawan banget, belum. Karena yang disebut dermawan itu Anda jalankan yang wajib, Anda jalankan juga yang sunnah, yang infak, yang wakaf itu kan hukumnya sunnah sebenarnya. Tapi ajaibnya adalah justru kayak wakaf, infak secara umum itu bisa lebih luas hasilnya dibandingkan zakat. Karena ini hikmahnya. Karena Allah tuh hanya memberikan beban wajib hanya pada yang sedikit. Tapi orang-orang beriman begitu dikasih pintu yang sunnah itu tidak ada batasnya. Anda mau wakaf berapa? Wakafin, wakaf semua, bisa semua. Sampai ada pembahasan di fikih. Boleh tidak orang yang masih hidup dan sehat mewakafkan seluruh hartanya? Ulama menjawab boleh. Orang masih sehat nih dan hidup masih seger bugar, sehat, masih bisa nyari uang. Kemudian dia bilang kayaknya saya mau wakafin semua harta saya. Dia panggil nazir yang dia percaya, bilang saya wakafkan seluruh harta saya. Rumah, tempat tinggal saya ini, semua uang di rekening saya, mobil yang sekarang saya punya, apa perusahaan yang saya punya, semua saya wakafkan. Boleh? Ulama bilang boleh. Itu luar biasa, ya kan? Jadi menuju tak terbatas dan melampauinya gitu. Dan itu betul-betul menuju tak terbatas. Tidak terbatas. Dan kita kan bisa menjumpai bagaimana keajaiban orang-orang, bahkan sekarang masih hidup sebagian orang yang itu wakafnya aja, kita bacanya aja sudah ngeri itu. Begitu besarnya. Dan dia hidup dengan cara yang simpel, sederhana, simpel. Dia sudah nggak tahu sebenarnya saya punya duit berapa juga saya nggak tahu. Perusahaan dia udah nggak karuan banyaknya, dan itu diwakafkan, mau diwakafkan. Masih hidup orang-orang itu, masih ada hari ini. Artinya bukan cerita masa lalu gitu, artinya sampai segitu. Tapi kalau makanya kemudian membayar zakat, yaitu level baru naik sedikit. Ya ini kalau ini batas, ini kikir, ya kan? Ini dermawan, ini batas di sini ya zakat lah itu. Oh iya. Itu Masih naik sedikit. karena masih menjalankan kewajiban gitu. Babnya kewajiban. Ini kalau kewajiban itu kan ya dijalankan entah rela atau terpaksa, ya kan? Iya. Kalau sudah sunnah kan itu sudah pilihan. Kalau Anda datang memberikannya berarti Anda orang hebat. Itu udah naik kasnya. Dengan syarat yang wajib dijalankan ya. Oke, menjamu tamu. Wakirot daif. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada orang tuh kalau kedatangan tamu itu gelisah ya. Gelisahnya itu ada dua jenis. Ada gelisah karena dia ingin menjamu sebaik-baiknya. Ya, kalau ini sih saya tahu banyak. Karena di Quran juga ada. Tapi yang kedua nih saya nggak tahu nih. Ternyata ada orang yang gelisah kalau dapat tamu itu tamu lagi. Gitu. Ngerepotin aja nih. Loh, saya baru tahu itu. Ajaib kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ya kan? Salamun qaumun munkarun itu artinya ketika tamunya Nabi Ibrahim datang mengucap assalamualaikum, Nabi Ibrahim jawab waalaikumsalam. Wah, saya nggak ada yang kenal siapa kalian nih. Bayangkan, dapat tamu tidak dikenal. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia diam-diam datang ke istrinya, panggangin itu daging anak sapi yang gemuk, nyari bukan yang kurus, bukan tulang-tulang doang isinya, ya kan? Ya kan? Tulang orang tahu nyesepin tulang itu. Dia bilang ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Dalam ayat yang lain, ijlin hanid, itu daging daging sapi, anak sapi yang dipanggang di atas batu. Makanya sampai sekarang teman-teman cara memanggang dengan rasa paling enak di atas batu. Itu ayat Quran. Nah, tamu nggak dikenal. Jamuan Nabi Ibrahim pada tamu itu adalah daging sapi yang dipanggang, yang gemuk pula. Barbecue gitu katanya. Iya, coba. Tamu nggak dikenal loh itu.
Kamu nggak dikenal, kita tunggu di depan luar, suruh kita pergi kan. Dikasih aqua doang satu itu. Bagus. Oh, bagus ya. Bagus, kasih air. Cuma berdiri, nggak dipersilakan duduk juga. Waduh. Mohon maaf Pak, tuan rumah nggak bisa ditemui. Ya, bisa. Jadi tamu-tamu itu Masya Allah. Dan dalam Islam tamu itu mendapat posisi. Karena kita tidak tahu keadaan dia. Itu diperhatikan. Jangan-jangan dia sudah melampaui perjalanan menempuh padang pasir, menempuh perjalanan jauh, mungkin kelaparan, mungkin kelelahan, mungkin hanya sekedar ingin minum, mungkin sekedar ingin duduk rebahan, mungkin ingin. Itu dalam Islam sangat diperhatikan. Maka dulu ada wakaf-wakaf yang gunanya untuk menjamu tamu. Dan itu diperhatikan betul oleh sejak zaman sahabat Nabi SAW. Itu tamu. Nah, orang yang memuliakan tamu, menjamu tamu, itu ternyata itu adalah cara untuk menghilangkan kekikiran, sifat kikir. Kalau mau hilang sifat pelit kikir, jamu tamu. Begitu ada tamu, muliakan dia, muliakan. Kita punya apa? Keluarkan. Beri dia makan, beri dia minum, bantu dia. Bahkan tidak kita kenal tamunya. Ya kan? Kita tidak kenal tamunya. Seperti Nabi Ibrahim tadi itu. Salamun qaumun munkarun. Kalian enggak saya kenal, tapi ya waalaikumsalam. Kalian jawab, kalian ngucap salam, saya jawab waalaikumsalam. Cuma saya enggak kenal kalian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membantu orang yang tidak mampu. Ya kan? Setiap orang yang kena musibah. Membantu setiap orang yang kena musibah, orang yang memerlukan, itu begitu kita dengar saudara kita kena musibah, bantu. Di negeri sana sedang ada musibah, ada rekening donasi, kirim donasi. Sekecil apapun itu, ya 10.000 lah, ya kan? Kirim. Mana perlu segera kita keroyok, ikutan kita di situ. Itu cara untuk menghilangkan sifat pelit dan kikir. Jadi jiwa ini terdidik untuk tidak menggenggam harta. Ya. Tapi dibiarkan dia terbuka sehingga Allah kasih, ya kan? Dia keluar lagi, Allah kasih, keluar terus gitu. Indah jiwa yang terbuka terhadap harta. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Saya terasa waktu telah berjalan lama, Ustaz. Udah disuruh ngasih pertanyaan. Masih lama ini. Oh, iya masih lama sih, Ustaz. Iya, sampai maghrib masih lama. Masih. Soalnya ini masih ada berapa cermin lagi, Ustaz? Masih. Insya Allah nanti kita bercermin sendiri aja. Iya, berarti tinggal cermin sendiri ya. Berarti dan begitulah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Dan di dalam buku ini memberikan banyak sekali bukti dan cerminan buat kita bahwa penyakit-penyakit sosial seperti ini yang umum terjadi di kita itu memang sudah saatnya diamputasi, ya, bukan lagi kita masih menoleransi gitu. Sudah terlalu marak gitu. Jadi waktunya diamputasi. Dan tadi termasuk kikir, di dalam hadis juga disebutkan, diberikan solusinya bahwa kalau kita mau lepas dari sifat kikir itu, maka tadi menunaikan zakat, menjamu tamu, dan memberikan membantu orang yang tak mampu gitu. Dan kita beralih ke pertanyaan, Ustaz, ya. Siap. Ya. Pertanyaan pertama dari Sunar Triasih dari Jakarta Timur. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijabarkan lebih lanjut tentang data dan fakta sejarah pada zaman Nabi Syed alaihissalam kepada syaitan mulai melancarkan fitnah pertamanya kepada penduduk lembah anak keturunan Qabil hanya melalui suara yang bernada dan irama. Jazakumullah khair. Gimana Ya, itu? saya pernah baca itu. Saya pernah baca kisah itu. Anak turun tadi itu ya, jadi cucu Nabi Adam salam, sebelum nanti muncul Nabi Syed nanti di bahwa itu suara indah itu, walau alam ini saya pernah baca, mudah-mudahan saya tidak salah, enggak salah. Itu ternyata adalah pesta-pesta dengan suara-suara, ya, suara-suara indah, lagu-lagu indah. Ternyata kemudian ya itu nanti menjadi sumber kesesatan sendiri, kan? Karena ternyata di sana di dalamnya itu tergabungkan juga maksiat-maksiat. Gitu. Jadi itulah ya, makanya kan bisa kita lihat ya, bahkan sampai hari ini pun orang tuh kalau pesta tak lengkap tanpa musik, gitu kan? Nah nanti kalau sudah kemaksiatannya levelnya naik, itu bukan cuma musik, tak lengkap tanpa khamr. Nah kalau mau naik lagi, tak lengkap tanpa zina, gitu kan?
bahkan kemudian tak lengkap juga tanpa sejenis, zina sejenis, dan seterusnya. Nah itulah kemudian nanti menjadi penyebab-penyebab juga jadi penyebab-penyebab kehancuran. Ini karena sudah lama saya baca, jadi saya harus murojaah ulang. Jazakallahu khair, mungkin teman-teman bisa membaca. Mudah-mudahan saya tidak salah di ingatan saya ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua dari Ina Fitria dari Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, ada kalanya merasa terzolimi ini persepsi salah satu pihak saja. Bagaimana kalau kondisinya seperti ini, Ustaz? Ya, itu kan ada Allah. Kan gak usah khawatir, ngadu sama Allah. Si orang yang merasa dizalimi, adu sama Allah. Kan Allah yang menghakimi. Kalau kemudian orang yang berbuat zalim mengatakan, itu persepsi Anda saja, ya sudah, kita punya Allah kok, kita lihat saja. Sekarang kalau betul berani, orang yang merasa dizalimi itu doa pada Allah. Orang kafir yang didengar, kata Imam bin Wahjar tadi kan, ya kan, sudah berdoa sama Allah, kita lihat apakah Allah menimpakan musibah pada orang yang dizalimi. Pada orang yang berbuat zalim maksud saya, apakah Allah menimpakan musibah pada orang. Jadi nanti kita akan tahu bahwa ini hanya persepsimu, ya kan, persepsi kamu, atau ini sebenarnya betul nyata bahwa kamu dizalimi. Karena ini cuma bisa debat kusir nih. Orang yang dizalimi merasa dia dizalimi, orang yang menzalimi menganggap bahwa ini cuma persepsi dia. Ya kan? Bahkan kalau itu dimajukan ke pengadilan, masing-masing membawa saksi ahli. Ya kan? Orang yang berbuat zalim punya saksi ahli dengan membacakan undang-undang dan ilmiahnya. Ya kan? Orang yang dizalimi juga sama, punya saksi ahli. Itulah di dunia. Makanya Allah itu disebut dengan Allah itu ahkamul hakimin. Dia adalah hakimnya yang paling adil di antara semua hakim. Ya udah, kita punya Allah. Ya udah, kita sekarang adu doa aja yuk. Gitu. Ngadunya di langit, Ustaz ya? Iya, biar nanti Allah yang tahu, kan? Allah yang cek tuh, ini betul dizalimi atau tidak dizalimi. Karena kalau babnya adalah di dunia, pembuktiannya sulit. Bahkan di level pengadilan sekalipun. Ya kan? Apalagi mencari keadilan di zaman tidak adil. Lebih kuat lagi. Ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nafi dari Semarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu mencerahkan wajah Ustadz dimanapun Ustadz berada. Ya Allah, ya Rabbi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menasehati orang yang mempunyai posisi lebih tinggi atau lebih tua dari kita, sedang mereka dalam keadaan menzolimi atau lalai terhadap tugasnya. Terima kasih. Ya, ini kan nahi mungkar. Ya kan? Ada kemungkaran dilakukan oleh orang yang punya kuasa atau orang lebih senior. Para ulama juga sudah menjelaskan tentang fikih nahi mungkar. Nah, fikih nahi mungkar itu kita tahu, fikih nahi mungkar itu kan contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa adhaful iman." Yang pasti adalah kalau ada kemungkaran, itu yang pertama kali yang menolak harus hati kita. Kalau ada kemungkaran, kalau hati kita tidak menolak, ada masalah dengan keimanan. Karena menolak dengan hati itu iman paling lemah. Dan naiklah satu level di atasnya adalah lisan. Dengan lisan. Itu kalau sanggup. Dengan lisan. Tapi kalau masih punya, lisan punya kekuatan, oke, saya sampaikan dengan lisan. Kalau masih punya kuasa lagi, kita masih punya sanggupan lagi, naik kepada tangan. Kita nahi mungkar dengan menggunakan tangan. Tangan itu maknanya bisa kekuasaan kita, bisa kemampuan fisik kita. Betul, tangan kita juga bisa, ya kan? Itu untuk nahi mungkar. Nah, tapi tadi semua berdasarkan kekuatan, karena kalimatnya istita'ah, fa illam yastati'. Jadi istita'ah kemampuan. Jadi menggunakan tangan, Nabi SAW ketika menyampaikan nahi mungkar dengan tangan, itu dengan kekuasaan kita, dengan mungkin link kita, dengan apa kita untuk menghentikan kemungkaran. Maka kalau itu bisa kita lakukan, kan kalau bisa. Artinya itu ada kalimat kalau bisa. Kalau tidak bisa, Anda turun. Pakai lisan, pakai kalimat saja. Pakai kalimat. Itu kalau bisa juga. Oke? Nah, tapi kalau urusan hati, itu semua bisa. Karena setiap kita menolak dengan hati kita kan nggak ada yang masalah. Kenapa? Kalau lisan dan tangan menggunakan kata kalau bisa, itu dikarenakan ada dampaknya. Orang yang berbuat zalim itu, apalagi orang itu yang mau kita tegur punya kekuasaan, lebih tinggi dari kita, lebih tua, lebih senior dari kita, itu bisa berdampak sangat buruk juga buat kita. Ya, bahkan bisa berdampak sangat buruk buat orang lain. Makanya dalam fikih nahi mungkar disebutkan begini, kalau kita mau nahi mungkar, menghilangkan kemungkaran, tapi hasilnya kemungkaran malah lebih besar, maka jangan nahi mungkar.
Kenapa? Artinya Anda penyebab kemungkaran malah membesar. Gitu kan? Kemungkaran malah membesar. Umpamanya itu orang tadinya cuma menzolimi, ya kan, mengambil tanah satu orang. Kemudian orang itu marah, yang ngambil kebetulan punya posisi, ya, jabatan, posisi atau tokoh. Datanglah dia nahi mungkar tuh kepada orang itu. Begitu datang nahi mungkar, kemudian dia bilang, tanahmu saya ambil, kamu boleh mau kemanapun nggak akan bisa mengalahkan saya. Dan sekalian semua tanah-tanah di sampingnya, bahkan karena dia punya kuasa untuk membuat peraturan, dia buat peraturan nomor sekian, garis miring sekian, ya kan, tahun sekian, bab kezaliman. Saya jadi artinya setelah itu lihat keputusan itu malah dia mengambil sekian banyak tanah, sekian banyak orang dizalimi gara-gara nahi mungkar tadi satu orang itu. Itu kenapa ulama mengatakan bahwa karena babnya apa? Kemungkaran ini jangan meluas. Jangan meluas. Jadi itu pertanyaannya. Jadi kalau mau menasihati, silakan dengan penjelasan tadi itu. Kalau ada kemampuan istita'ah seperti apa, dan saya sudah sampaikan, kalau nggak salah di sini ya, saya sampaikan tentang nasihatnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya dalam surat Maryam. Nanti silakan dibaca bagaimana metode cara itu menasihati orang yang di atas kita. Caranya sebaik itu, selembut itu. Walau ujungnya Ibrahim diusir juga. Itu Allah. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah penjahit baju sultan tadi yang dianggap sebagai orang yang zalim, apakah bisa ini dikiaskan ke penjual makanan di depan lembaga keuangan finansial atau membuatkan software yang sifatnya umum, bukan terkait koribawinya, juga tidak diperkenankan? Ini. Kalau ilmu kias, boleh nggak mengkiaskan itu? Itu kiasnya benar, boleh. Boleh. Jadi ini kan kalimat Imam Sufyan Ats-Tsauri kan, seorang imam besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kalimatnya. Ya, jadi kalau Anda ahli membuat software, diminta untuk membuat software bank ribawi. Ya kan? Jadi itu kalau datang ke Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya kan cuma buat software. Buat software kan halal, tapi membantu riba. Apakah saya termasuk pelaku kezaliman? Nah, jawabannya kan gitu. Kamu kan bukan membantu, kamu orang zalimnya. Karena sistem ribawi itu nggak akan jalan baik tanpa softwaremu. Iya, kan betul. gitu kan? Betul. Nggak akan, tanpa softwaremu nggak akan jalan baik. Gitu. Nah, yang pembantu kezaliman itu kalau stafmu di kantor yang bantuin, nah itu baru kan? Ini kan kehati-hatian salafus soleh ya. Artinya jangan sampai lah hidup ini. Jadi kalau bisa teman-teman ya ini semampu kita lakukan, harus sangat maksimal. Ya, sampai Nabi mengatakan itu, kalau tadi ya jauhkan sejauh mungkin diri kita dari kezaliman, jauhkan diri kita dari cara mengambil harta yang itu menzalimi orang lain, gitu ya. Ya, wallahu a'lam. Terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas tema yang luar biasa ini. Apakah kezaliman terhadap orang lain bisa dimaafkan dengan istighfar dan bertaubat? Kezaliman pada orang lain itu bisa dimaafkan dengan istighfar, dengan taubat, dan kita tahu syarat pertobatan. Kalau itu hak adami, dia harus dikembalikan. Harus dikembalikan, ya kan? Apa yang pernah diambil? Kalau yang pernah dizalimi adalah sesuatu, sebuah benda, maka benda itu harus dikembalikan. Pernah ngambil harta, ya nyunat diam-diam, ya kan? Atau ngambil tanah atau apa, kembalikan kepada yang berhak. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ternyata orang itu sudah tidak ditemukan lagi, ya dia sudah nggak tahu di mana, kemudian mungkin ahli warisnya juga sudah tidak tahu di mana, maka yang harus dilakukan para ulama memberikan solusi. Keluarkan sejumlah yang pernah Anda zalimi itu, berapa jumlahnya, kemudian sedekahkan atas nama orang yang dizalimi. Sekarang karena udah nggak tahu dia di mana, ahli warisnya ada apa nggak ada, kita udah nggak tahu. Oke. Tapi kalau kezaliman itu berupa kehormatan, tadi kan benda. Kehormatan itu artinya apa? Nuduh yang tidak membicarakan aib orang, ya kan, ghibah dan segala, udah terlanjur nyebar lagi pula itu, sudah jadi gosip pula. Ternyata tidak benar. Itu juga harus dikembalikan. Gimana cara mengembalikannya? Ulama mengatakan Anda harus menyebutkan kebaikan orang itu di forum yang sama. Nah, cuma forum medsos itu bahaya.
Karena kalau sekarang saya menuduh orang di akun saya, oke, kemudian ternyata tidak benar, saya ingin minta maaf, maka saya minta maaf di akun saya, kemudian saya sebutkan kebaikan orang itu. Pertanyaan saya, apakah itu forum yang sama? Belum tentu. Belum tentu. Karena waktu gosip yang baca 1 juta orang. Tapi waktu klarifikasi kan tuh good news is the bad news. Kan gitu. Akhirnya viewer cuma ya 100.000 lah. Bukan forum yang sama. Jadi hati-hati dengan medsos. Gosip di medsos hati-hati. Bukan forum yang sama itu. Itu kan artinya pertobatan kita masalah. Karena kita belum mengembalikan kebaikan dia di forum yang sama. Sampai ada ketentuannya, Ustaz. Dan iya, jadi itu kezaliman. Untuk pertobatan kita harus kembalikan hak orang. Berupa apa terserah. Kalau barang ya barang, kalau kehormatan dengan cara tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tak terasa sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum ditutup, Ustaz Budi bisa memberikan closing statement, Ustaz. Iya, Masya Allah, teman-teman dirahmati Allah, jazakumullah khair. Teman-teman, kita sudah belajar di 3 pertemuan, tentu tidak detail semuanya. Sebenarnya ada poin pertama adalah dari semua pembahasan ini, orang beriman itu terbiasa memandang sebuah masalah, sebuah musibah, itu bukan hanya dengan ukuran-ukuran yang sifatnya material, tapi ada ukuran-ukuran spiritual. Jadi dua-duanya dipandang. Apapun itu, di level individu ataupun di level besar negara dan dunia. Maka harus selalu ada apa masalah spiritualnya, dosa apa yang dilakukan, itu pertanyaannya. Dan kemudian kalau sudah begitu, maka itu artinya bahwa Allah meminta buminya bersih dari dosa, sehingga bumi ini bisa kembali menjadi damai. Rumah tangga kita harus bersih dari dosa, agar rumah tangga kita kembali mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari dosa-dosa, dan Allah tunjukkan kita jalan-jalan kebaikan, dan mudah-mudahan segera pergi kesialan ini. Dan seperti ditulis di sini, kalau kesialan masih berlanjut, kuatkan takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat Kursi Hikmah yang dimanapun antum semua berada, dari semua ilmu yang telah diberikan dari Ustaz Budi, insya Allah semuanya terangkum dalam buku ini, dan buku ini insya Allah sudah siap jual. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.